Ya, pemirsa, ide dan kreativitas ternyata bisa menjadi penggerak ekonomi bangsa. Badan Ekonomi Kreatif memfasilitasi ide dan mimpi anak bangsa menjadi kenyataan dengan menciptakan iklim industri ekonomi kreatif dan kondusif. Ekonomi kreatif menyimpan potensi besar untuk menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi nasional yang dapat membantu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, dan makmur sesuai dengan visi pembangunan Indonesia 2025. Ekonomi kreatif dipahami sebagai ekonomi yang digerakkan oleh kreativitas yang berasal dari pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mencari solusi inovatif terhadap permasalahan real. Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf bertugas menciptakan iklim industri ekonomi kreatif yang kondusif di 16 sektor, di antaranya fotografi, musik, kuliner, film, dan game developer. Di subsektor kuliner, salah satunya adalah penyelenggaraan Food Startup Indonesia atau FSI 2017 di Medan, Lombok, Makassar, dan Surabaya. FSI menjaring startup-startup yang nantinya diseleksi dan dipertemukan dengan investor. Melalui program FSI diharapkan berdampak positif dengan munculnya ide-ide baru dan ikon-ikon baru untuk membawa kuliner Indonesia ke pasar internasional. FSI juga memberikan kesempatan startup bidang kuliner memperkaya ilmu, memperluas network, dan sharing dengan mentor yang sudah berpengalaman di bidang kuliner. Ya, ini Food Startup Indonesia Demo Day Bandung akan menjadi tema dialog kita pada siang hari ini, dan kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Bapak Fajar Hutomo selaku Deputi Akses Permodalan Bekraf. Selamat siang Pak Fajar. Ya, dan juga ada Bapak Dodi Hidayat yang memiliki Rocket Pizza 10 yang menjadi 10 besar dalam Food Day atau Food Startup Demo Day di Bali waktu itu ya. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang. Ya, Pak Dodi ini tidak datang sendiri, sepertinya ini ada makanan juga di sini yang dibawa. Ini adalah Rocket Pizza yang menjadi produk dari Pak Dodi sendiri ya. Nanti kita akan bahas ini mengapa namanya roket begitu ya. Nah, ini Pak Fajar, saya juga ingin tahu kenapa makanan begitu ya yang dikedepankan saat ini, dan apa sih sebenarnya FSI itu, nanti kita akan bahas selebihnya di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Speak After Lunch akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan membahas ini tadi Food Startup Indonesia Demo Day di Bandung. Langsung saja ini Pak Fajar, FSI gitu ya, FSI Demo Day ini apa sih sebenarnya, event apa? Ya, event FSI atau Food Startup Indonesia ini adalah sebuah event yang digagas oleh Badan Ekonomi Kreatif, Deputian Akses Permodalan. Format acaranya adalah mempertemukan antara para pengusaha rintisan di bidang makanan, food and beverage, untuk bertemu dengan calon investornya. Jadi kami memfasilitasi, yang pertama kami melakukan seleksi dulu startup-startup di bidang makanan yang layak, ya, yang layak untuk bertemu atau dipertemukan dengan calon investor ini. Oke, jadi kalau misalnya sekarang mungkin yang banyak tuh anak muda atau siapapun begitu ya yang baru punya bisnis kuliner, kalau mau mengembangkan bisnisnya bisa dong ikut acara ini? Bisa, bisa. Kesempatannya terbuka sangat lebar. Ini adalah kegiatan kedua sebenarnya tahun ini, karena prototipe dari kegiatannya waktu itu tahun lalu kita cobakan di Yogyakarta. Dan tahun ini kita coba lagi. Dari kesuksesan di tahun yang pertama itu, pada saat itu pendaftarnya 600 applicants dari seluruh Indonesia. Tahun ini kita coba adakan di 2 kota demo day-nya. Yang pertama kita sudah lakukan di bulan Mei 2017 kemarin di Denpasar, Bali. Saat itu animonya cukup luar biasa, lebih banyak daripada di tahun sebelumnya. Total 800 applicants yang mendaftar, yang mengirimkan aplikasi, dan kemudian terseleksi 50 startup. Kita seleksi lagi jadi acara itu berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari itu para startup ini kita istilahnya kita camp, kita berikan mentoring dan pengetahuan upscaling tentang bagaimana mereka mengembangkan bisnisnya, apa aja yang harus diperhatikan di industri food and beverage ini gitu. Dari 50 kita seleksi menjadi 25, dan 25
ini kita seleksi lagi menjadi 10. Menjadi 10. Nah, 10 ini 10 ini yang tampil di depan investor men. Salah oh, satunya oke. adalah Salah Pak satunya adalah Pak Dodi ini ya Ya. yang sudah tampil di depan investor gitu ya dalam demo day waktu itu. Nah, ini Pak Dodi bisa dijelaskan bisnisnya apa ini? Makanannya kok sepertinya kayak burger sebenarnya ini apa? Ini bisnis masa depan Indonesia, Mbak. Oke, bisa dibilang bisnis masa depan. Iya. Bicara pizza, Mbak, Mhm. itu 500 tahun semenjak dibikin sampai sekarang bentuknya bulat, Iya. yang rubah toppingnya. Padahal sekarang masanya milenial. Ini memenuhi tuntutan itu. Pak Dodi nggak mau ketinggalan jadi milenial juga gitu ya? Iya, supaya pizza itu pizza on the go, praktis, mobile, handy, tetap enak tapi terjangkau. Oke, nah ini biasanya kalau kita kenal kan pizza itu sebenarnya Italia begitu Yes. ya. Nah, ini yang membedakan dengan pizzanya Pak Dodi ini apa nih kira-kira? Boleh saya pegang ya? Boleh? Kita kasih lihat ke pemirsa Iya. sambil dijelasin aja Pak. Basic resepnya kita tetap Italian pizza. Oke. Ada kayak tuna, smoked beef, ada pepperoni. Tapi ke depan kita akan kembangkan ke arah lebih global. Awalnya menu-menu Nusantara, ke depannya mungkin rasa Arab, rasa Cina, rasa Korea, nah gitu. Oke. Nanti tergantung dari demand-nya juga kita Nah, lihat. ini kalau misalnya yang saya pegang ini apa ini? Ini salah satu premium kita, namanya Wellington. Wellington. Jadi kalau orang yang makan steak Wellington, itu satu porsi minimal 500.000. Oke. Makannya ini kita jadiin pizza, ya harganya jauh banget. Oke. Gitu. Nah, ini siang-siang puasa-puasa kita ngomongin makanan gitu ya. Tapi mungkin ini bisa untuk buka puasa nanti ya. Iya, bahkan bisa disimpan di frozen itu 2 bulan. 2 bulan, Iya. oke. Nah ini Pak Dodi setelah ikut FSI Demo Day waktu di Bali itu apa yang sekarang Pak Dodi rasakan begitu dampaknya? Ada tidak dampaknya terhadap bisnis Pak Dodi? Waduh, ini kalau bicara kemarin tuh kayak kejatuhan duren, Mbak. Oh iya. Iya, kita nggak nyangka. Kayak namanya kompetisi di dunia kuliner itu sangat ketat ya. Semua orang berlomba-lomba dengan inovasi. Jadi ketika kita kepilih berangkat ke Bali saja sudah senang betul. Karena di sana itu terjadi banyak pengkayaan ya. Kita ketemu dengan para mentor yang memang pakar di bidangnya. Kita juga ketemu dengan para inventor sesama peserta food startup, itu kan para penemu, para ahli di bidangnya juga. Banyak pelajaran Learning yang center, didapat. Mbak, sangat. Itu program-program akselerasi dan juga program learning center, dan yang penting yang buat itu Backcraft. Oke. Siapa lagi yang paling berkepentingan dengan ekonomi kreatif selain Backcraft kan gitu. Oke, nah ini Pak Fajar kalau misalnya Anda sebenarnya kenapa bisnisnya Pak Dodi masuk dalam 10 besar gitu ya? Kalau misalnya orang-orang juga bertanya-tanya, apa sih syaratnya biar bisa bertemu dengan investor begitu? Harus seperti apa bisnisnya? Ya, barangkali saya bisa menjelaskannya dari kata-kata startup yang kita gunakan di situ. Kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi usaha rintisan. Ya, sebenarnya bisnis yang terkategori sebagai startup itu bukan hanya sekedar rintisan baru mulai gitu ya, tetapi ada sesuatu di bisnis itu yang punya potensi untuk kemudian menumbuhkan bisnisnya itu secara eksponensial. Nah, apa itu? Tentunya kita bicara inovasi, kita bicara penemuan-penemuan baru atau ide-ide baru yang segar di situ. Itu yang sebenarnya kita cari. Jadi bukan sekedar sebuah usaha bisnis makanan yang biasa-biasa aja, yang orang lain juga bikin gitu kan. Nah, contohnya seperti yang sekarang tampil di hadapan kita ini. Nah, ini kan satu ide baru, ide dari Mas Dodi yang melihat ada apa sih dengan pizza model lama itu? Galau Nah, begitu ya gitu kan. sama Terus, model-model pizza gitu. Potensi kebutuhannya market, kebutuhan pasarnya itu seperti apa sih? Nah, ini kemudian menghasilkan satu ide. Oh, kalau gitu pizzanya digulung aja sih, jangan dipapar kayak begitu jangan ya. bulet begitu Ngebawanya ya. juga susah gitu kan. Nah, akhirnya lahirlah ini gitu. Oke. Dan yang menarik adalah, dan itu juga di luar ekspektasi kami di Backcraft sebenarnya. Awalnya adalah ini sebuah event yang mempertemukan gitu aja antara startupnya dengan investornya. Tetapi di sana terjadi karena yang berkumpul itu orang-orang yang sangat kreatif, berkumpul orang-orang yang penuh ide, yang apa namanya ya, bergelora. Oke. Gitu. Pada akhirnya kemudian terjadi kolaborasi. Kolaborasi. Nah, ini Perkawinan dari ide-ide itu. Oke, Pak Nanti Fajar. Mas Dodi bisa cerita. Oke, nah ini seberapa besar sih kira-kira potensi masyarakat Indonesia begitu ya terhadap bisnis-bisnis kuliner seperti ini? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Speak After Lunch akan kembali sesaat lagi.
Kembali di Speak After Lunch, kita masih membahas mengenai Food Startup Indonesia. Nah ini Pak Dodi, tadi kan dikatakan sama Pak Fajar bahwa nanti di dalam event itu ketemu mentor, ketemu pelaku startup yang lain. Nah ini pada saat Anda mengikuti pada bulan Mei kemarin, pelajaran apa yang bisa Anda dapat dari sana? Ya, saya di Bali itu mendapatkan banyak pengalaman ya, banyak pengalaman, banyak pembelajaran yang berharga. Saya menganggap bahwa program kemarin itu sebagai program akselerasi gitu. Kita dihadapkan dengan para mentor, selain kita dijual kepada investor gitu kita dihadapkan dengan para mentor yang memang pakar di bidangnya gitu. Ada di bidang soal ingredients-nya, kulinernya, distribusinya, marketingnya. Jadi itu kalau kita kuliah kan mahal, Mbak gitu. Ini dipadetin dari 3 hari gitu. Kemudian karena yang di mentornya itu adalah para inventor di bidang makanan yang sudah bergelut di bidangnya minimal 1 tahun, jadi kan nyambung tuh. Dan nyambung itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita serap akhirnya gitu. Oke, kalau sama startup yang lain, ini apa yang bisa Anda ambil dengan pertemuan itu? Nah, contoh ya, selain saya juga curi-curi ide mereka gitu, kita bikin kerjasama, kolaborasi. Nanti habis Lebaran ini kita mau munculin cita rasa Nusantara gitu. Rocket pizza, rasa rendang, rasa kari, rasa gulai gitu. Dan itu dari mana bumbunya? Itu dari para peserta food startup juga. Oke, nah ini artinya peluang bisnis juga terbuka lebar begitu ya, karena bisa berkolaborasi juga begitu. Oke, nah ini Pak Fajar, kira-kira potensi di Indonesia ini seberapa besar untuk bisnis kuliner? Ya, sektor kuliner adalah salah satu subsektor terbesar di antara 16 subsektor ekonomi kreatif yang ada. Kalau kita bicara data kontribusi PDB-nya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sektor kuliner mengkontribusi sebesar 34% dari total kontribusi PDB Ekraf terhadap PDB nasional kita. Jadi kalau PDB Ekraf kemarin tercatat 800 triliun, ya tinggal dikalikan 34% dari 800 triliun itu ya, adalah sumbangsih dari sektor kuliner ini. Jadi sangat besar. Sangat besar. Gitu. Nah ini ada tips tidak untuk mungkin para pelaku startup di bidang kuliner untuk kalau mau ikut di FSI, apa kira-kira tipsnya? Ya, buat Anda para anak muda atau siapapun, tidak juga sih sebenarnya, bersemangat muda lah, berjiwa muda yang merasa punya passion dan punya ide yang luar biasa di bidang kuliner. Saya mengundang Anda semua untuk menjadi salah satu peserta dari Food Startup Indonesia ini. Kita akan segera melaksanakan demo day yang kedua setelah di Denpasar kemarin. Kita akan segera melaksanakan demo day yang kedua di Bandung, di Bandung tanggal 17 sampai 19 Juli ini. Mungkin waktunya memang sudah agak mepet nih kalau mau kirim sekarang, tapi final kurasinya kita akan selenggarakan tanggal 4 nanti. Oke, nah ini kalau baru sebatas ide kira-kira bisa tidak? Mungkin tidak di sini eventnya untuk yang baru sebatas ide saja. Kami punya event lain terkait dengan ide. Baik. Di FSI ini memang sengaja kita mencari entitas bisnis makanan yang minimal sudah beroperasi 1 tahun. Oke, Jadi sudah ada artinya sudah kelihatan eksekusinya seperti apa, betul, begitu ya? Sudah ada produk jadinya seperti ini gitu. Oke, nah ini kira-kira apalagi pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pelaku startup untuk mengikuti FSI? Mungkin mereka harus bisa masak banget nggak sih gitu lah, harus chef bukan gitu? Saya kira tidak ya. Yang namanya pebisnis itu even dia nggak punya sourcesnya, dia bisa cari sourcesnya di tempat lain. Yang penting jiwa bisnisnya. Iya, jiwa bisnisnya itu. Oke, baik. Pak Fajar, terima kasih sudah hadir di Speak After Lunch. Pak Dodi terima kasih sudah hadir di sini. Sukses untuk bisnisnya. Nanti semoga tetap berkembang ya begitu. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di siang hari ini. Saya Laura Elvina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.